Siapa yang pernah ketemu sama majikan seperti ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cici Rosita di channel Rantau Stories. Pastinya teman-teman rantauers dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, makasih banyak karena kalian pastinya bakal membantu banget channel aku biar bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman rantauers, kalau misalkan kamu pernah ngeliat video aku yang ini, yang itu adalah video yang udah beberapa bulan yang lalu aku upload. Dan sekarang aku juga mau upload dengan tema yang sama tetapi berbeda isinya pastinya dong. Dan sekarang teman-teman rantauers, aku punya 5 tipe majikan saat marah. Teman-teman rantauers, sebelum kita masuk ke tema, ya majikan itu seperti yang aku bilang di video itu juga, kalau misalkan setiap majikan itu berbeda-beda ya teman rantauers. Nggak semua majikan itu sama, nggak semua majikan juga itu galak, dan nggak semua majikan juga itu sabar. Jadi ada saatnya dimana di masa mereka itu bener-bener kehilangan sabar sampai mereka udah marah. Tapi di sini aku kembali lagi teman-teman rantauers, aku nggak mau ngejudge majikan-majikan atau aku juga nggak mau menjelek-jelekan mereka. Di sini aku cuma mau sharing aja sama teman-teman rantauers. Jadi baik video ini diambil, buruk video ini tolong jangan diterapkan. Tipe majikan nomor pertama ketika dia sedang marah itu adalah yang paling umum banget terjadi. 1. Diam 1000 bahasa. Siapa yang pernah ketemu sama majikan seperti ini? Aku sering banget nemuin majikan seperti ini di orang-orang yang aku kenal dan bahkan teman-teman rantauers yang lain juga yang suka curhat. Pastinya kita juga saling sharing di media sosial dan lain sebagainya, yang mana mereka itu sering banget ngeluhin kalau misalkan majikan mereka itu kalau lagi marah suka diem 1000 bahasa. Itu artinya majikan yang nggak mau repot. Biasanya orang yang suka diam ketika dia marah itu adalah orang yang bener-bener nggak mau repot. Jadi ya kalau aku lagi marah ya udah jangan ganggu gitu, terserah aku mau apa aja, terserah aku mau ngomong apa, atau terserah aku mau diem aja, terserah. Tapi untuk aku pribadi ya teman-teman rantauers, kalau misalkan majikan di tipe ini itu biasanya membuat hati dan pikiran kita itu nggak tenang, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa kesalahan yang ada di dalam diri kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan majikan kita marah dan diem aja, otomatis kita nggak bakal tahu salah kita apa, karena dia diem, dia nggak mau ngomong. Siapa yang majikannya tipe seperti ini? Dan tipe majikan nomor kedua ini adalah dia yang suka teriak-teriak. Kalau misalkan majikan kamu atau majikan aku atau majikan kita lagi marah, biasanya ada yang suka teriak-teriak. Teriak-teriak aja bukan berarti dia itu lagi marah. Tapi kalau teriak-teriak sambil marah itu yang paling ngepung banget. Itu yang paling menakutkan sekali ya teman-teman rantauers. Aku juga pernah ada di pengalaman seperti ini, yang mana majikan aku suka teriak-teriak tapi dia nggak marah. Larinya itu kayak kecerewet gitu loh. Jadi dia teriak-teriak padahal tapi dia nggak marah. Tapi nih teman-teman rantauers, kalau berhubung ini adalah tipe-tipe majikan saat dia marah, yang teriak-teriak itu adalah ketika dia lagi marah, dia cuma bisa teriak-teriak aja tanpa menyelesaikan masalah atau tanpa ngasih tahu kita apa kesalahan kita gitu. Jadi ya cuma teriak-teriak aja. Kalau misalkan kamu tipe majikannya seperti ini, kamu bisa ceritain pengalaman kamu di bawah, di kolom komentar di bawah. Kamu bisa ceritain dan gimana sih cara mencegah majikan yang suka teriak-teriak kalau misalkan dia itu marah. Sekarang masuk ke tipe majikan nomor 3, itu adalah majikan yang suka terus terang kalau misalkan lagi marah. Majikan yang suka terus terang itu maksudnya dia itu kalau misalkan dia lagi marah, dia langsung negur kita gitu, langsung blak-blakan ngomong apa salah kamu tuh ini, itu yang langsung blak-blakan, itu yang langsung negur kita gitu. Dan satu, aku suka banget sama majikan di tipe ini. Di nomor 3 ini aku suka banget sama majikan yang seperti ini, karena walaupun kita dimarahin, walaupun kita ditegur, walaupun kita mungkin langsung to the point gitu sama hal itu, sama masalah itu, jadi kita bisa langsung tahu masalah kita apa, salah kita itu apa, daripada majikan yang tadi diem aja, atau majikan yang tadi yang teriak-teriak tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Dan yang nomor ketiga ini benar-benar aku suka banget. Kalau misalkan kalian suka juga, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah.
bisa cerita juga kalau misalkan tipe majikan kalian itu ini. Karena setiap majikan juga yang tadi aku bilang, semua majikan itu berbeda-beda. Jangan pikir kalau semua majikan itu sama. Majikan kalau misalkan dia lagi marah nomor 4 adalah dia yang suka mengurung diri. Aku jarang sih nemuin majikan yang suka mengurung diri kalau misalnya lagi marah. Tapi ada beberapa komentar-komentar yang aku dapat dari media sosial kalau misalkan mereka itu suka ngedapetin majikan yang kalau misalkan lagi marah sama kita, dia itu suka mengurung diri di kamar. Maksudnya mengurung diri itu dia nggak mau ketemu sama kita, dia nggak mau nyapa kita, atau dia nggak mau ngobrol sama kita. Tapi untuk aku sendiri, aku nggak pernah ketemu sama majikan seperti ini. Dan mungkin buat teman-teman Rantauers, teman-teman ART di luar sana, kalau misalkan kalian punya majikan yang seperti ini nih, atau kalian pernah menemui majikan yang seperti ini, kalian boleh stories di bawah, kasih tahu aku di bawah, cerita dan pengalaman-pengalaman kalian ya. Dan yang terakhir, yang nomor kelima ini adalah teman-teman Rantauers, majikan yang marah di tipe kelima ini adalah yang menjadi jutek, cuek, yang tadinya baik, yang tadinya lemah lembut, yang ketika kita punya salah dia langsung jadi cuek, jutek, judes, angkuh, segala macam, pokoknya ada semua. Jadi ya tapi wajar. Kembali lagi, kalau misalkan kitanya salah ya kita terima aja. Mau kita diapain, mau tipe-tipe majikan kita seperti apa ketika mereka sedang marah, ya terima aja. Kita juga salah kan. Jadi kalau misalkan kitanya salah, kita juga harus bisa terima apapun itu mereka, apapun mereka yang lakukan ke kita. Kalau misalkan mereka lagi marah-marah ya terserah mereka, itu hak mereka karena kita salah. Kembali lagi, karena kita salah. Di sini juga bukan berarti aku bikin channel atau bikin konten seperti ini juga bukan berarti aku menjatuhkan para majikan-majikan di luar sana. Tapi kembali juga ke diri kita masing-masing juga. Kalau misalkan kitanya salah, terus majikan kita negur, majikan kita marah-marah sama kita, itu hak mereka karena kita salah. Yang penting teman-teman Rantauers, majikan kita nggak pernah mukul kita kalau mereka lagi marah. Kalau misalkan majikan kita dengan cara mukul seperti itu, ya itu udah keterlaluan banget ya. Aku bisa langsung angkat kaki dari rumah itu. Nah, jadi teman-teman Rantauers, itu adalah 5 tipe majikan ketika dia lagi marah. Itu apa aja? Mungkin teman-teman Rantauers ada yang mungkin pengalamannya lebih banyak lagi, ada pengalaman yang mungkin kalian lebih ketahui tentang majikan lebih banyak lagi. Boleh banget share pengalaman kalian, tinggalin komentar di bawah. Dan buat kamu yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe. Dan kalau misalkan kamu suka sama video aku, jangan lupa buat di like. Rantauers, aku mau kasih sedikit tips sama kalian. Kalau misalkan majikan kalian marah sama kalian, jangan pernah diambil hati. Kalian dengerin aja, tas itu keluarin lagi, lupain aja gitu. Anggap aja semuanya itu nggak pernah terjadi. Kalau misalkan mereka bisa sampai ngomong kasar ke kita, anggap aja kalau misalkan itu cuma angin lalu. Jadi biar kita juga buat diri kita sendiri itu baik, buat pikiran kita, buat batin hati kita itu lebih baik lagi kalau misalkan kita bisa langsung melupain aja hal yang udah terjadi barusan kalau misalkan majikan kita marah sama kita. Satu lagi, kalau misalkan emang kita salah, ya terima aja, karena itu udah termasuk resiko kita. Kalau kita salah ya pasti kita kena marah, pasti kita kena omelan. Jangan misalkan kamu udah salah terus kamu balik marah-marah sama majikan, itu salah banget teman-teman Rantauers. Jadi keep cool, jangan pernah bikin yang enggak-enggak. Jangan pernah ngerepotin diri kamu sendiri dengan cara kamu, dengan ego kamu. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, itu bergantung sama majikan. Jadi kalau misalkan nggak ada mereka, kita nggak mungkin kerja, kita nggak mungkin kirim uang ke kampung setiap bulannya. Jadi stay cool terus buat teman-teman Rantauers dimanapun kalian berada. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers dimanapun kalian berada.